Pernahkah adik-adik mendengar kata narkoba? Tentu saja sangat pernah dan sangat sering udah diucapkan oleh dalam lingkungan masyarakat. Dan kali ini kita akan membahas tentang narkoba dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan dengan topik hidup sehat, bahaya narkoba. Apa sih narkoba itu? Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, ataupun obat berbahaya yang jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik melalui cara dihirup maupun dengan cara disuntikkan, dapat mengubah pikiran, suasana hati, dan perasaan dan perilaku seseorang. Menurut WHO, mendefinisikan narkoba sebagai semua zat kecuali makanan, air, atau oksigen yang jika dimasukkan ke dalam tubuh dapat mengubah fungsi tubuh secara fisik dan psikologis. Inilah dia mengenai narkoba ataupun nafza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Inilah yang kita akan bahas kali ini, yaitu bahaya nafza. Oke, kita masuk berdasarkan jenis nafza ya. Narkotika yaitu zat yang menimbulkan penurunan, perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri dan dapat ketergantungan. Contohnya putau, kokain, ganja. Kemudian psikotropika, zat atau obat yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Contohnya ekstasi dan amfetamin. Zat adiktif lainnya. Zat adiktif lainnya adalah bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif selain narkotika dan psikotropika, yaitu rokok dan miras. Jadi adik-adik semua harus tahu bahwasanya narkoba ataupun nafza merupakan juga bagian dari rokok dan miras. Oke, langsung saja kita masuk ke penggolongan narkotika. Narkotika yang terdiri dari ganja, sabu-sabu, ekstasi, ricona, alprazolam, T-rex, tembakau gorila, dan mushroom. Inilah dia merupakan penggolongan narkotika dan jenis-jenisnya. Oke, apakah ganja itu? Ya, tentu tidak asing lagi bagi adik-adik semua melihat ganja ini, karena ganja ini tumbuh subur di daerah tropis dan kita bisa jumpai di daerah sekitar kita. Biasanya dia tumbuh di daerah iklim yang tropis seperti daerah Aceh, Sumatera Utara, ataupun daerah lainnya yang ada di Sumatera, di Pulau Sumatera, baik di Pulau Jawa maupun Pulau Kalimantan. Oke, ganja atau marijuana adalah psikotropika mengandung tetrahydrocannabinol dan cannabidiol yang membuat pemakaiannya mengalami euforia. Ganja biasanya dibuat menjadi rokok untuk dihisap supaya efek dari zat reaksi. Jadi seorang pengguna ganja akan dia merasa tenang, merasa dia pikirannya di awang-awang jika mereka menghirup rokok ini ganja ini dalam bentuk rokok. Oke, tanaman ganja ini juga merupakan tanaman musiman yang tingginya dapat mencapai 2 meter. Berdaun menjari dengan bunga jantan dan betina ada di tanaman berbeda. Bunganya kecil-kecil dalam gempolan di ujung ranting. Ganja hanya tumbuh di pegunungan tropis dengan ketinggian di atas 1000 meter di atas permukaan laut. Ganja menjadi simbol budaya hippie yang pernah populer di Amerika Serikat. Oke, itulah dia mengenai ganja. Selain di Amerika Serikat, ganja juga diproduksi di Swiss, di India, kemudian di Uruguay, dan di negara-negara lainnya yang sudah dimanfaatkan ganja sebagai alat obat ataupun penyedap makanan. Oke, kita masuk ke jenis efek ganja itu sendiri. Menurut BNN atau Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, ganja digolongkan termasuk ke dalam golongan narkotika golongan 1 yang memiliki efek samping gelisah, ketakutan,
halusinasi, apatis, dan depresi, perubahan emosi dan perasaan secara mencolok, daya ingat yang berkurang, keseimbangan dan koordinasi tubuh yang buruk, dan kehilangan kendali dan keseimbangan, kecemasan berlebihan, dan timbul rasa panik. Oke, kita masuk ke jenis yang lain daripada narkotika, yaitu sabu-sabu dan ekstasi. Sabu-sabu seringkali penggunanya adalah sebagian artis. Yang pertama, menghilangkan rasa lelah jika memakainya secara teratur. Dan jika pemakaiannya berlebihan, maka akan sabu-sabu berefek yang tidak baik pada tubuh sendiri. Ya, kemudian ekstasi seperti juga obat-obat yang dapat menghilangkan rasa kelelahan dalam melaksanakan aktivitas yang begitu padat. Kemudian efek samping yang ditimbulkan daripada sabu-sabu yaitu yang pertama, denyut jantung atau nadi lebih cepat, mulut dan tenggorokan kering, merasa lebih santai, sulit mengingat suatu kejadian, kesulitan kinerja yang membutuhkan konsentrasi, kadang-kadang menjadi agresif bahkan kekerasan. Bila mana pemakaian dihentikan, dapat diikuti dengan rasa sakit, gangguan kebiasaan tidur, sensitif dan gelisah, keringat, berfantasi, selera makan bertambah. Jadi melalui efek samping yang timbul daripada pengguna sabu-sabu inilah, makanya kebanyakan orang-orang yang memiliki aktivitas yang begitu padat sehingga mereka menggunakan sabu-sabu sebagai obat untuk menghilangkan rasa kelelahan. Oke, kita masuk ke efek samping daripada ekstasi. Ya, ekstasi pun memiliki efek samping. Yang pertama, insomnia, gelisah, cepat marah, dan cemas, berkeringat, haus dan mual, impulsif, jantung berdetak cepat, tekanan darah meningkat, suhu tubuh naik, kejang-kejang, dan tremor. Pentingnya kita mengetahui bahaya penyalahgunaan narkotika. Biasanya narkoba ataupun jenis narkotika ini dapat digunakan secara baik menurut BPOM. Dan kali ini kita akan membahas bahaya penggunaan narkotika yang tidak menggunakan standar. Seperti teman-teman saksikan, inilah bahaya narkotika sesungguhnya, ya. Selain bahaya kepada diri sendiri, ya, terdapat juga bahaya narkotika terhadap kejiwaan dalam kehidupan sosial. Yang pertama, stres dalam pergaulan tingkat remaja, pergaulan bebas, seks bebas, dan juga hal-hal lain lagi yang dapat terjadi dalam lingkungan remaja. Kemudian depresi dan menjadi gangguan jiwa seperti orang gila ataupun merasa lebih happy, lebih senang jika pengguna narkotika ini dengan berlebihan. Itulah dia gangguan jiwa. Kemudian selain itu, bahaya narkotika terhadap lingkungan masyarakat dan keluarga. Yang pertama, akan mengganggu keharmonisan keluarga, merongrong keluarga, membuat aib keluarga, hilangnya harapan keluarga. Dan kemudian bahaya narkoba terhadap lingkungan masyarakat. Yang pertama, tentunya mengganggu keamanan dan ketertiban, mendorong tindak kejahatan, mengakibatkan hilangnya kepercayaan. Ya, jika seorang pengguna narkoba dan sudah candu akan narkoba, maka dia akan melakukan semua hal-hal agar dia dapat memenuhi narkoba itu sendiri untuk dikonsumsi. Dia dapat melakukan pencurian, pembunuhan, dan juga hal-hal lain yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Sehingga diharapkan seorang pelajar tentunya harus betul-betul memahami apa itu narkoba, betul-betul memahami konsep narkoba itu sendiri, dan betul-betul memahami dampak dan efek samping daripada penggunaan narkoba itu sendiri, sehingga sebelum terjerumus ke narkoba, seorang remaja dapat mengatakan tidak pada narkoba. Cara menghindari narkoba: yang pertama, mempererat keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Cara menghindari penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, membiasakan diri berpola hidup sehat seperti hidup teratur, berolahraga dengan baik, membersihkan diri dan lingkungan, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Yang ketiga, mengisi waktu luang dengan kegiatan bermanfaat. Dalam kegiatan pelajar, seorang dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, bimbingan belajar, kegiatan-kegiatan PMR, pramuka, dan kegiatan-kegiatan organisasi lainnya yang dapat membangun kepribadian lebih baik lagi, sehingga terhindar dari pergaulan bebas dan dapat melakukan pergaulan sehat di tengah-tengah lingkungan sekolah. Yang keempat, menghindari tindakan yang tidak bermanfaat. Semua hal itu dapat dilakukan dengan hal didukung dengan keluarga, dan juga dapat dilakukan dengan kegiatan-kegiatan mengisi waktu luang dengan kegiatan politik lainnya, seperti berolahraga bersama teman-teman dan keluarga. Melalui hal-hal tersebut dapat kita lakukan, dapat kita terhindar dari penyalahgunaan narkoba, dan kita dapat katakan tidak pada narkoba. Sehingga dengan kita katakan tidak pada narkoba, kita dapat hidup sehat dan terhindar dari narkoba, dan juga kita dapat hidup dengan merdeka, atau kita dapat memilih dengan hidup mati. Kenapa dikatakan hidup mati? Karena jika seorang yang sudah terkena narkoba, maka dia tidak akan mengenali saudaranya, orang tuanya, keluarganya, ataupun teman-teman lainnya. Yang dia kenali hanya narkoba ataupun narkotika dan sejenis obat-obat terlarang lainnya. Oleh karena itu, jika seorang pelajar sudah mengetahui dampak daripada penggunaan narkoba itu, maka seorang pelajar dapat hidup merdeka dan terhindar dari narkoba. Dan kita dapat katakan tidak pada narkoba, dan kita dapat putuskan rantai narkoba itu sendiri melalui diri kita sendiri, kelompok, rekan-rekan sejabat, dan juga lingkungan keluarga kita itu sendiri. Itulah dia pembahasan kita mengenai penyalahgunaan narkoba. Semoga melalui materi kita ini teman-teman pelajar semua dapat memahami dampak buruk dari penggunaan narkoba itu sendiri, dan kali ini semua sehingga dapat terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Dan jangan lupa kerjakan soal-soal yang telah kita sediakan dalam pembelajaran kita kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di dalam materi pembelajaran yang akan datang. Terima kasih. Salam olahraga, salam sehat, dan katakan tidak pada narkoba. Terima kasih.